Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan kenikmatan kepada kita semuanya, kasih sayangnya di bulan ini kita bisa melaksanakan salah satu ibadah yang luar biasa, ibadah yang penuh dengan tarbiyah, jasadiah kita, fikriyah kita, ruhiyah kita dididik, yaitu puasa Ramadan. Alhamdulillah kita sudah sampai di hari kesekiannya kita berada dan kita melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa sampai nanti ke akhir dan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, gelar orang-orang yang bertakwa bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita semuanya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan juga keluarganya, kepada para tabi'in, seluruh umatnya yang masih beritibah kepada ajaran, dan mudah-mudahan kita juga termasuk kepada umatnya yang masih beritibah mengikuti sunnah-sunnah beliau sehingga kita nanti bisa layak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini di kultum hari ini, Anda akan sedikit membahas tentang orang-orang yang dibolehkan untuk atau mendapatkan rukhsah, kemudahan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan ini adalah salah satu bentuk kasih sayang, bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah itu tidak disulitkan. Kadang-kadang yang menyulitkannya adalah orangnya sendiri. Tapi sesungguhnya dari syariatnya tidak disulitkan. Ya, kita yang menyulitkannya. Nah, beberapa rukhsah itu ini semuanya adalah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba, karena kondisi manusia itu berubah-ubah dengan kondisi tertentu. Maka salah satu orang yang mendapatkan rukhsah atau kemudahan dalam berpuasa, salah satunya adalah orang yang sakit. Dalam surat Al-Baqarah 185 disebutkan, wa man kana maridon aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Di sini disebutkan, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Jadi salah satu kondisi bagi orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa atau tidak menjalankan puasa pada bulan Ramadan, nanti diganti dalam keadaan yang dia sudah sehat, dalam keadaan yang lain, yaitu adalah seseorang yang sedang sakit. Nah, ini diperbolehkan. Yang perlu kita ketahui, ada 3 jenis dalam buku Panduan Ramadan Kontemporer karya Muhammad Abdul Tuasikal. Ini menyebutkan ada 3 kondisi orang sakit, dan masing-masing ini mendapatkan perlakuan atau rukhsah yang berbeda. Di sini disebutkan yang pertama, sakit ringan. Sakit ringan itu adalah sakit yang tidak berpengaruh apa-apa apabila puasa. Contohnya mungkin seperti sakit pilek, terus batuk, mungkin ya kalau bahasa Sunda ada kekeongan juga ya gitu. Ini sakit yang tidak akan berpengaruh ketika melaksanakan puasa. Maka orang yang sakit dalam kondisi seperti ini itu masih harus melaksanakan puasa, karena sakitnya tidak akan berubah menjadi parah ketika dia melaksanakan puasa. Yang kedua, di sini disebutkan apabila sakitnya bisa bertambah parah atau akan menjadi lama sembuhnya dan menjadi berat jika berpuasa. Namun hal ini tidak membahayakan. Maka bagaimana dia? Untuk kondisi ini dianjurkan untuk tidak berpuasa dan dimakruhkan jika ingin tetap berpuasa. Jadi orang yang sakit kalau berpuasa maka dia akan menambah sakit, gitu kan ya, disebutkan akan sembuhnya itu akan menjadi berat jika berpuasa, tapi tidak membahayakan, artinya tidak membahayakan jiwanya, maka ini diperbolehkan, dianjurkan untuk tidak berpuasa. Bahkan kalau dia bermaksa untuk berpuasa, kan suka ada yang maksa, saya mah kuat lah, insya Allah puasa mah, itu dimakruhkan. Artinya lebih baik untuk tidak berpuasa, karena ini luar biasa kan, Islam berarti mementingkan sebuah kesehatan, kesehatan umat-umatnya. Allah mementingkan atau melihat bahwa kondisi kesehatan itu memang sangat penting sampai puasa ini bisa diganti di hari selanjutnya. Itu kondisi kedua. Jadi orang sakit kalau puasa melamakan sembuhnya tapi tidak membahayakan, maka dianjurkan untuk berpuasa. Dan yang ketiga adalah kondisi apabila tetap berpuasa akan menyusahkan dirinya, bahkan bisa mengantarkan kematian. Nah, untuk kondisi ini apa yang ini diharamkan untuk berpuasa. Jadi kalau dia berpuasa haram. Kenapa? Ya karena kalau dia puasa maka itu akan membahayakan dirinya, bahkan bisa merenggut
merenggut nyawanya. Dalam surat An-Nisa disebutkan di sini, wala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqtulu anfusakum, yang artinya dan janganlah kamu membunuh dirimu. Artinya jangan sampai karena kita ingin berpuasa tiba-tiba membuat kita meninggal, gitu kan ya. Nah, ini dianjurkan, diwajibkan untuk tidak berpuasa. Termasuk boleh untuk tidak berpuasa lagi bagi orang dalam kondisi sehat yang ditakutkan akan menderita sakit. Ini mah di luar dari yang 3 tadi. Yang 3 kan tadi orang yang sakit, sakitnya ringan. Kalau puasa tidak merubah terus pada sakitnya. Yang kedua, orang sakit, kalau dia sakit lalu dia berpuasa, maka melamakan waktu untuk sembuhnya tapi tidak membahayakan. Yang ketiga, orang yang sakit, kalau dia berpuasa dia membahayakan. Nah, ini adalah 3 kondisi. Walaupun di sini disebutkan ada orang yang sehat yang ditakutkan akan menderita sakit. Jadi dia sedang sehat, badannya sehat, tapi takut ketika dia berpuasa, nah akan jadi sakit gitu kan, atau akan bertambah parah. Nah, ini bagaimana? Nah, ini dibolehkan. Jadi orang yang sehat kalau dia berpuasa dia sakit gitu kan. Nah, ini diperbolehkan. Tapi jangan sampai ini perasaan, harus bentuknya adalah bentuk dari dokter, dari medis. Ya, jadi jangan sampai kurang imun puasa jika narik gering gitu. Enggak, bukan seperti itu, tapi mungkin dari cek dokter medis ya. Jadi sakit itu dengan kondisi medis atau disampaikan oleh dokter yang ahli bahwa memang kita tidak boleh berpuasa. Jadi jangan sampai menduga-duga atau merasa-rasa. Menurut kita, saya kalau nggak puasa nanti sakit. Padahal kalau kata dokter, nggak puasa juga nggak apa-apa sebenarnya penyakit Anda, Pak. Nah, ini jangan sampai hal seperti itu menjadikan dalil kita untuk tidak berpuasa. Nah, teman-teman sekalian, dari 3 tadi baru sakit ya, walaupun masih banyak kondisi-kondisi lain yang diperbolehkan seorang muslim untuk meninggalkan puasa. Bukan meninggalkan, tapi tidak berpuasa di bulan Ramadan. Syaratnya gimana? Tentu saja karena ini adalah sebuah kewajiban ibadah yang wajib, maka ibadah puasa ini, saum ini bisa diganti nanti ketika teman-teman sekalian sudah dalam keadaan sehat, yaitu di bulan-bulan yang lain. Ya tentu saja mungkin kondisi terus perasaannya, pilnya beda ya antara kita puasa di bulan Ramadan dengan puasa di bukan bulan Ramadan gitu kan. Ini kan pilnya beda, perasaannya itu ya justru lah itulah. Maka kita harus menjaga kesehatan kita ya. Kesehatan itu sangat luar biasa. Qawiyul jismi, bahkan ulama salah seorang Syekh Al-Albani itu qawiyul jismi itu masuk ke dalam kategori muslim yang hebat gitu kan. Jadi harus dijaga. Bahkan dalam puasa ini juga sebagai salah satu sarana untuk menguatkan fisik kita agar terus sehat dan terjaga. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Yang Anda sampaikan, mungkin kalau ada kesalahan dan kekeliruan mohon dimaafkan, karena itu kekurangan dan kedangkalan, mungkin kelemahan ilmu saya secara pribadi. Kalau ada lebihnya, kebaikannya mangga diambil oleh buat kita semuanya, mudah-mudahan ada keberkahannya. Jazakumullah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah menjadikan kita, menguatkan kita untuk melaksanakan ibadah, menambahkan pahala bagi kita semuanya, dan kita mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa. Jazakumullah khairan kasiran. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.